ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Halaman 21, keindahan al-ihsan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka beribadah kepada Allah dengan keyakinan hadirnya Allah. Iya. Maksudnya Allah melihat apa yang dia lakukan. Dan Allah, dia rasa hadir. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Maka mereka pun bertengger, mengambil posisi di persinggahan namanya al-ihsan. Al-ihsan ini dari derajat ubudiyah yang tinggi. Derajat ubudiyah yang sangat agung. Iya, al-ihsan. Dia adalah inti dari iman, ruhnya dan kesempurnaannya. Dan ihsan ini mengumpulkan seluruh manazil. Sebab cinta, rasa takut, harapan, ikhlas itu ada semua di dalam al-ihsan. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi gambaran tentang Islam, memberi gambaran tentang ihsan, dan memberi gambaran tentang ihsan. Dan ihsan di derajat yang paling tinggi. Di derajat yang paling tinggi ya. Iya. Maka ihsan ini adalah ruh di dalam penghambaan, pokok keimanan. Al-ihsan ini. Adapun pembahasan yang kedua, ta'riful ihsan wa makanatuhu wa fadluhu. Definisinya al-ihsan dari kata ahsana yuhsinu. Itu kembali kepada mana berbuat baik atau mana al-itqan. Betul-betul lengkap dan sempurna. Makanya di ayat itu was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama, orang yang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang yang mengikuti mereka. Jadi sahabat dulu dipuji ya, muhajirin dan al-ansar. Setelah itu orang yang mengikuti mereka. Tapi bukan sekedar ikut-ikutan, ada jenis mengikutinya. Mengikutinya bi ihsan. Ihsan di situ artinya bi itqan, mutkin. Tahu artinya mutkin? Mutkin itu kalau dia kerja sesuatu, tidak mau ada yang mengeritik setelah dia kerja. Oh ini kurang begini, kamu begini, perlu diginikan. Tidak ada. Selesai dia kerja, semua orang memujinya. Tidak ada lagi yang mengeritik. Itu itqan namanya. Jelas ya? Itu ihsan masuk ke situ. Iya. Masuk ke dalam hal tersebut. Karena itu kata ihsan itu digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran kadang bermakna berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Tidak berbuat kerusakan. Tidak berbuat kerusakan. Itu satu. Kadang digunakan ihsan bermakna di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk dan sunnah. Itu penggunaan yang kedua di dalam Al-Quran. Dan penggunaan yang ketiga, ihsan, ini yang dibahas oleh penulis di sini. Pada derajat ubudiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu ihsan? Kata beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu kamu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Itu yang saya jelaskan di sini, maqama al-ihsan di pembahasan yang ketiga. 2 tingkat ihsan. Itu diambil dari hadits Nabi itu tadi. Karena Nabi membagi ihsan menjadi 2 derajat, 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling tingginya seperti yang disebut oleh penulis, dia ibadah kepada Allah dengan meyakini Allah hadir. Seakan dia melihat Allah. Bagaimana dia bisa sampai ke derajat itu? Itulah kenapa saya sebut tadi dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin bahwa ihsan itu adalah intisari keimanan, ruhnya dan kesempurnaannya. Jenjang penghambaan yang mengumpulkan seluruh manazil, seluruh manzilah-manzilah yang sudah diterangkan dan apa yang belum diterangkan, terkumpul pada al-ihsan, berada di dalam lembaran-lembarannya. Seorang itu dia sekadar pengetahuannya itu kadar kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena dalamnya ikhlasnya, bagusnya dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalamnya pengetahuan dia terhadap tauhid, bagus mahabbahnya, cintanya, rasa takutnya, harapannya, tawakalnya, syukurnya. Maka dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia melihatnya ketika beribadah. Perhatikan bahasanya, seakan-akan melihatnya, bukan melihat benaran. Sebab siapa yang mengaku melihat Allah di dunia ini, itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama, itu pembatal keislaman. Sebab itu menghayal kelas tinggi itu. Iya. Jelas ya? Nabi SAW bersabda, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Jadi orang yang masih hidup, terjaga, tidak mungkin dia melihat Allah. Jelas ya? Adapun di kalangan orang sufi, banyak ceritanya melihat Allah. Jangankan melihat Nabi kan, biasa kan tuh melihat, dia lihat Nabi katanya, Nabi sedang hadir. Ya. So acting pula seakan-akan Nabi hadir. Ya. Jelas ya? Itu kedustaan itu ada yang lebih dusta lagi. Bisa melihat Allah coba dengan mata kepalanya. Ini sudah keterlaluan. Iya, dan tidak begitu bahasa orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu enggak ada dusta-dusta. Tidak ada kebohongan. Jelas ya? Dalam hal tersebut. Bicara masalah mukasyafah. Mukasyafah saja tidak ngerti mukasyafah itu apa, hakikatnya apa, jenjang dan derajatnya, bagaimana bisa sampai ke sana. Belum tentu dia pelajari itu. Tiba-tiba mau mukasyafah katanya. Ini masalah ya, di masalah belakangan ini. Iya. Kadang masuk jenjang ketemu pula orang-orang yang pengen instan saja. Ya, bagaimana dia walaupun banyak dosa tiba-tiba masuk surga begitu. Nah, dapat orang-orang seperti ini gampang. Oh itu gampang, kamu begini saja, kamu pasti masuk surga. Nah seperti itu ya. Agama ini memang mudah, penuh dengan kesejukan, kemudahan. Tapi ada aturannya, ada jalannya. Ada aturan dan jalannya. Jadi kalau ada yang mengaku melihat Allah dengan mata kepalanya, itu tidak ada silam pendapat bahwa itu pembatal keislaman. Iya. Itu dari ucapan yang membatalkan keislaman. Kalau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi, melihat Allah di dalam mimpi, itu memang dibahas oleh para ulama, apakah itu mungkin atau tidak. Dan jawabannya itu mungkin kalau dalam mimpi. Mungkin. Sebab dimaklumi apa yang dilihat di mimpi itu tidak sama dengan apa yang dilihat di alam nyata.
Makanya Nabi SAW beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam mimpi di atas bentuk yang paling indahnya. Itu karena keimanan beliau yang paling sempurna. Begitu mimpinya. Jelas ya? Tapi kalau selain Nabi SAW, maka mungkin dia bisa melihatnya. Tapi itu sesuai dengan pengetahuannya, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang mengingkari di kalangan para ulama kalau misalnya ada orang yang salih terus dia berkata dia bermimpi melihat Allah. Sebab apa yang dilihat itu pasti tidak sama dengan di alam kenyataan. Itu berdasarkan tingkat keimanan. Jelas sampai sini? Baik. Ihsan, dia ibadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Saking dalamnya, tingginya jenjang dan derajatnya. Kalau dia tidak mampu seperti itu, ada derajat di bawahnya, ihsan juga. Itu disebut dengan nama derajat muraqabah. Dia selalu diawasi oleh Allah. Dia merasa Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Dia malu kalau dia di atas kondisi Allah tidak ridha dengan kondisi itu. Iya. Itu derajat yang kedua di bawahnya. Namanya derajat muraqabah. Jelas ya? Jadi ini dua tingkat ihsan. Kalau tidak di paling atas, ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Dan untuk sampai ke suatu yang tinggi, sekali lagi itu perlu usaha dan upaya. Iya. Tidak datang begitu saja. Tidak datang begitu saja. Tapi dilihat dari mana-mana keimanannya, pemahamannya, pengamalannya. Pemahaman dan pengamalannya. Dan kadang dilihat dari sudut orang tersebut manfaatnya di tengah manusia. Baik.